Bab 13. Pemberontakan petani terjadi di Sidoarjo. Company berhasil memadamkannya. Hal ini bisa jadi berbahaya untuk Minke. Tulisannya dan kegiatannya di Sidoarjo diketahui oleh Sastro Kasir dan Komer. Jika Trunodongso tertangkap dan menyebut nama Minke, maka ia jatuh lagi ke dalam masalah. Surabaya harus segera ia tinggalkan untuk menyembunyikan diri. Sebuah kereta memasuki pelataran. Ternyata kereta itu memuat Trunodongso di dalamnya. Ia meminta perlindungan. Setelah dibawa masuk, tahulah ternyata di punggungnya terdapat bekas pedang Company sepanjang 15 cm. Untuk itu Nyai memanggil Dr. Martinet. Truno sebenarnya tidak datang sendiri. Keluarganya menunggu di dekat sungai. Minke diminta Nyai untuk menjemput mereka. Dengan andong sewaan, Minke berangkat. Di samping sungai, Minke bertanya kepada perakit tentang keluarga Truno. 1 emak, 2 anak lelaki, dan 3 anak perempuan. Perakit itu tidak ingin memberitahu Minke. Salahnya, Minke datang bersepatu dengan pakaian Eropa. Perakit itu takut. Dengan memaksa, Minke diantarkan ke rumah perakit itu. Dari luar terlihat Piah yang sedang memasak. Namun Piah juga takut pada Minke. Minke menjelaskan bahwa ia kemari untuk menjemput. Namun karena keadaan keluarga Truno yang masih lelah dan lapar, Minke memberikan waktu untuk makan terlebih dahulu. Makanan dari persediaan perakit itu yang ia ikhlas berikan pada keluarga Truno. Perut terisi tak mengusir kecurigaan pada Minke dari kepala mereka. Karena keluarga Truno tidak mau ikut dengannya, akhirnya Minke memutuskan untuk pulang sendiri. Namun saat berjalan menuju bendi sewaan, mereka menyusul juga. Sampai di rumah, mereka bergegas menuju tempat beristirahatnya Truno. Namun ketika melihat Dr. Martinet yang seorang Eropa, mereka berhenti. Mama dan Minke bahkan perlu mengiringkan mereka. Setelah Dr. Martinet selesai merawat, baru mereka berani mendekat. Untuk sementara, keluarga itu akan tinggal di gudang yang cukup besar. Tidak boleh melakukan kontak dan komunikasi dengan siapapun demi keamanan. Setelah memberi pemahaman, Mama dan Minke keluar. Di luar rumah, Mama menyampaikan pada Minke bahwa besok ada perahu menuju Betawi. Minke ia suruh berangkat dengan kapal itu. Minke memohon doa restu atas keselamatan perjalanannya dan sekolahnya. Diciuminya tangan wanita yang ia kagumi itu. Di rumah, mereka disambut Panji Darman yang ingin melapor. Ucapannya pertama adalah terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian banyak permintaan maaf atas kekurangannya. Mama tidak ingin mendengar laporannya tentang analis, namun Darman tetap melanjutkan untuk menggugurkan kewajiban. Saat pemakaman analis, hanya Darman yang mengantarkan. Ia melakukan sedikit upacara Jawa. Ia memohon maaf apabila yang dilakukan itu tidak berkenan. Karena mulai bertele, Mama dan Minke ingin mendengar tentang urusan lain. Kali ini Darman manut. Setelah kematian analis, Darman tidak langsung pulang ke Hindia karena diminta menulis pengalamannya saat berada di Belanda oleh salah satu majalah Melayu yang akan dibuat. Di majalah itu juga Magda Peters bekerja. Darman menulis tentang perkara analis, tapi tentu saja tulisan anti-kolonialisme tidak akan diterbitkan oleh majalah itu. Dilanjutkan laporan Darman dengan urusan perusahaan. Terdapat permintaan untuk kayu manis yang belum ditepungkan. Setelah semua laporannya selesai, ia pamit untuk beristirahat. Keesokan paginya, Minke berangkat meninggalkan Wonokromo dengan air mata titik. Hatinya terasa berat meninggalkan Mama dan Kenang yang ia sayang. Kereta ia perintahkan untuk berputar-putar sebelum ke pelabuhan, ke bekas penginapannya, rumah Jan Marais, serta sekolahnya. Ia ucapkan dalam hati selamat tinggal untuk semua.